Halo sobat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian, khususnya pelajar yang saat ini baru daring, baru PJJ pembelajaran jarak jauh, baru belajar dari rumah, butuh materi pelajaran, tips, trik, soal, dan lain sebagainya, kalian harus subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Sahabat sekolah, di pembelajaran keempat ini kita dihadapkan dengan gambar yang pernah kita lihat ya mungkin. Nah, masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di layar itu? Nah, ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu atau kepada teman belajarmu. Nah, menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Nah, kamu bisa menuliskan alasan-alasan mengapa orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Nah, kalau kamu bisa menuliskan, kamu bisa berpartisipasi menulis di kolom komentar. Nah, sahabat sekolah, bangsa Indonesia ini memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia ini terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lain, semua itu bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada ini justru menjadi sebuah kekuatan ya, yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sahabat sekolah, dengan keberagaman, manusia ini dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut. Kedua gambar tadi yang bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lainnya dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, masih banyak lagi contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Kamu bisa mengamati di sekitarmu. Sahabat sekolah, berikut ini ada sebuah percakapan antara Benny dengan Siti. Mari kita simak percakapan berikut ini. Diawali Dayu berkata, "Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben?" Benny menjawab, "Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut." Siti ikut nimbrung dalam pembicaraan. "Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh.
semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Nah, sahabat sekolah, masih tentang iklan ya. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas banyak tentang iklan. Nah, ini di gambar kalian ada iklan yang sudah lama ya, tentang kuliner, acara kuliner di sebuah lokasi di Yogyakarta, Pesona Pangan Nusantara ya namanya. Nah, sahabat sekolah, iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin. Jadi tujuannya apa? Kenapa harus menarik? Agar orang yang membacanya itu tertarik untuk melihat, kemudian mengikuti isi pesan dalam iklan itu. Nah, oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Gitu. Saatnya kita membaca. Perhatikan percakapan berikut ini antara Siti, Udin, dan Dayu ya. Siti berkata, jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Udin menjawab, jadi ya di rumahku. Asik, Dayu. Kemudian Udin, aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Kemudian Siti, wah setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimia lainnya. Nah, jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman ringan seperti itu. Kemudian Udin menjawab, bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya, minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Nah, Dayu menjawab, tentu saja semua iklan itu dimaksudkan untuk menarik. Nah, menarik apa? Menarik hati pembelinya. Din, akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Siti pun menjawab, setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Nah, itu adalah obrolan tentang iklan ya, sahabat sekolah. Nah ini ya, percakapan antara Siti dengan Dayu. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali, Siti. Sekarang ada yang dikenal dengan infus water atau minuman berenergi. Apakah sahabat sekolah di rumah pernah minum infus water atau membuat sendiri? Nah, mari kita lanjutkan. Ini gambarnya ya, menarik sekali, seger yang ini. Nah, mari kita baca. Sahabat sekolah, infus water atau spa water atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberi sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buah ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, sahabat sekolah, sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas. Nah, tugasmu adalah carilah gambar dari majalah dan koran yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Selamat mengerjakan. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini, bersambung ke pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama dalam meraih cita-cita dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.